Wilujeng Sumping di Namina Mantan Chapter Horror. Kali ini gue mau ngebahas tentang urban legend Sunda. Lebih tepatnya sih kayak mitos atau hantu-hantu yang terkenal di tanah Sunda. Aku mau bahas 3, yaitu Jurik Jarian, Jurik Sandekala, dan Lulun Samak. Oke, kita go bercerita. Yang pertama itu ada Jurik Jarian. Nah, kalau jurik itu bahasa Indonesianya itu hantu, kalau jarian itu sampah, lebih tepatnya kayak tempat sampah. Nah, hantu ini tuh dipercaya sama orang Sunda itu sebagai hantu penghuni tempat sampah. Nah, namun tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana wujud hantu ini, karena ada yang bilang katanya ada yang mirip anak kecil yang botak, terus ada juga yang menyerupai anak perempuan yang menyeramkan. Nah, tapi sampai saat ini tidak diketahui bentuk aslinya itu kayak gimana. Beda kayak pocong, genderuwo, kuntilanak itu hantu terkenal di Indonesia. Nah, kalau Jurik Jarian itu hanya terkenal di tanah Sunda saja. Nah, Jurik Jarian hanya menampakkan pada beberapa orang saja. Hantu tersebut terkenalnya dia keluar di saat sore hari menjelang maghrib. Makanya warga sekitar atau warga Sunda itu menghindari buang sampah di waktu maghrib, menjelang maghrib. Konon, Jurik Jarian itu hanya mengincar anak kecil dan ibu hamil. Kalau dia mengincar anak kecil itu biasanya nanti anak kecil itu demam, bentol-bentol, meriang, kayak gitu yang biasa-biasa. Nah, kalau misalnya dia mengincar wanita hamil, biasanya dia merasuki raga wanita itu dan biasanya itu kesurupan. Nah, keberadaan Jurik Jarian itu ada atau enggak sih, nyata atau enggak, itu sebenarnya masih dipertanyakan hingga sekarang. Namun dari balik itu, cerita itu memiliki pesan moral gitu, untuk anak-anak itu jangan main saat sore menjelang maghrib, apalagi di tempat sampah kan kotor. Terus gak baik juga buat imun anak kecil yang masih lemah. Terus kalau ibu-ibu hamil juga memberikan pesan agar tidak mendekati tempat sampah, karena kan banyak bakteri atau kotor-kotoran gitu, gak baik untuk janinnya. Meski cerita ini mitos pun berhasil membuat anak-anak tidak bermain di tempat sampah dan langsung pulang saat sore menjelang maghrib. Yang kedua itu ada hantu Sandekala. Hantu Sandekala itu berarti larangan terhadap anak-anak untuk bermain terlalu sore. Karena waktu udah mau malam dan gelap, jadi anak-anak disuruh pulang sebelum waktu maghrib. Nah, gue juga dulu tuh pernah dengar, bagi gue orang Sunda kan, cuman kalau di gue itu bukan hantu Sandekala tapi kelong wewe. Nah, apakah familiar dengan hantu itu? Nah, itu juga gue pas kecil gitu sih, disuruh pulang dulu kan, balik kayak bisa diculik ke kelong wewe. Biasanya itu kayak gitu yang gue pernah alamin waktu kecil. Nah, kalau di pas gue itu jadi nanti katanya diculik. Nah, diculiknya itu di perutnya dia gitu deh, gue juga kurang inget jelas, tapi yang gue inget nanti kalau misalnya nggak pulang atau keburu larut malam nanti diculik gitu, nggak bisa pulang ke rumah gitu. Gimana yang orang Sunda, apakah pernah mengalami ini? Yang ketiga itu ada Lulun Samak. Ada yang tahu Lulun Samak itu apa? Nah, kalau Lulun itu menggulung dan kalau Samak itu tikar. Nah, yang dimaksud Lulun Samak itu tikarnya bukan tikar yang biasa ya guys, tikar yang buat jenazah itu loh, tahu nggak? Ini ntar aku tunjukin gambarnya ya guys. Konon katanya di sungai-sungai itu ada penghuni Lulun Samak. Nah, jadi Lulun Samak itu dikenalnya di sungai-sungai. Nah, tidak ada yang tahu bentuk Lulun Samak itu kayak gimana, cuman kalau yang terdengar dari turun-temurun itu hanya tikar yang menggulung. Nah, konon katanya arwah ini itu berasal dari orang yang sudah meninggal tapi belum rela kayak mati penasaran gitu. Nah, kenapa ada sangkut pautnya sama samak? Bukan samak, berarti tikar ya. Nah, karena zaman dulu itu masih banyak yang membuang tikar bekas jenazah itu ke sungai. Nah, kalau membuang tikar ke sungai itu jadi dipercaya bahwa itu tuh Lulun Samak. Dan dia bisa meminta nyawa manusia dengan berbagai cara. Biasanya ia menjebak calon mangsanya dengan hanyut mengikuti aliran sungai. Jika kemudian secara tidak sengaja ada seseorang yang menginjak tikar tersebut, maka seketika samak itu akan menggulung orang tersebut.
dan menariknya ke dasar sungai hingga meninggal karena kehabisan nafas. Nah, gak hanya orang yang menginjak aja, tapi kayak di pinggiran juga itu bisa jadi, di pinggiran sungai. Yang itu cerita legend banget guys, gue juga dulu pas kecil pernah ngalamin, apalagi gue dulu 12 tahun lah ya gue pernah tinggal di Tanah Sunda. Nah, dan gue itu dulu juga pernah sering main ke sungai, mandi di sungai, main di sungai, sering banget pulang sekolah atau apa. Nah, emang cerita itu gak hilang guys, gue juga sekarang selalu dengar cerita Lulun Samak. Nah, dan gue juga dulu tuh penasaran emang kayak gimana sih Lulun Samak, bahkan sampai gue liatin itu di pusaran sungai, tapi kadang ngeri juga, takut gue ngebayangin jangan-jangan gue lagi yang gue lagi nih yang apa sih namanya tuh kena pusaran, iya korban selanjutnya gitu. Tapi tetap aja main ke sungai, main. Nah, mengenai urban legend ini mitos, hanya sekedar mitos, itu hanya untuk larangan anak kecil agar tidak main ke sungai. Bukan tidak main sih, kayak berhati-hati di sungai, terus gak main lama, gak mandi lama di sungai guys, karena dulu tuh mainnya lama banget termasuk gue. Jadi pemaknaan dari cerita Lulun Samak itu agar anak-anak tidak main terlalu lama di sungai karena dikhawatirkan tergulung sama pusaran air. Jadi itu sebenarnya memiliki pesan positif guys, jadi itu cuma mitos. Jadi mitos zaman-zaman dulu itu selalu ada arti di belakangnya guys yang positif. Oke, sampai di sini aja cerita urban legend Sunda yang tadi ada 3, Jurik Jarian, Jurik Sandekala, dan Lulun Samak. Kalian mengalami yang mana guys? Kalau gue cuman yang Jurik Sandekala tuh yang, tapi kalau di gue Kelong Wewes sama yang Lulun Samak. Kalau Jurik Jarian itu gue baru denger sih, tapi emang pas gue tanya sama mama gue emang ada, cuman gue mungkin waktu kecilnya gak denger. Gimana guys? Apa kalian tiga-tiga pernah denger dan pernah ngalamin? Atau ada yang pernah kesurupan sama Jurik Jarian? Atau ada yang korban? Kalau ada korbannya berarti gak ada. Kalau yang korbannya berarti sekarang gak hidup lah. Oke. Sampai jumpa di chapter horor yang lain. Kayaknya dia gak horor sih, gak tau sih horor apa enggak. Bye bye. Jangan lupa guys, Namina Mantan. Oh, Tanjo, _Tanjo.